الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwan dan para jemaah al-aba wal abna azakumullah, kita melanjutkan kembali dari Selasa atau Yaumul Thalatha Lailatul Rabi'ah ini kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin jilid keempat di halaman 126. Masih berkisar tentang perkara keutamaan keutamaan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang panjang. Sudah kita jelaskan sebagian pada pertemuan lalu. Hadis Abu Musa al-Asy'ari. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa fi hadzal hadis dalilun ala anna al-insan yanbaghi idza kharaja min baitihi an yakuna mutawadhi'an li ajli an yakuna musta'addan lis-shalah wa kharijul bait fa idza jaa waqtu as-shalah wa huwa fi makanin la yujadu fi ma'un kana ala taharatin wa shalla wa idza hadarat janazatun shalla 'alayha wa huwa kharijul bait aw 'ala al-aqall ayakun ala tuhurin lianna qawna al-insan ala tuhurin afdalu min ayakun ala ghairi tuhur rubbama ja'ul maut fayakun ala tuhur fal insanu yanbaghi lahu man istata'a ayakun ala tuhurin la siyama idha kharaja min baitihi فخرج رضي الله عنه يطلب النبي صلى الله عليه وسلم فأتى المسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إما في المسجد وإما في بيته في محنة أهله وإما في مصالح أصحابه عليه الصلاة والسلام فلم يجدوا في المسجد فسأل عنه فقالوا وجهها هنا وأشاروا إلى ناحية أريس وهي بئر حول قباء فخرج أبو موسى في إثره حتى وصل إلى البئر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم hunalika falazima al-baba radhiyallahu anhu. Pada hadis ini menunjukkan kepada kita, kata beliau, sepantasnya seorang muslim, berarti sini baik. Kalian perhatikan sini, jangan main. Sini lihat. Sepantasnya seorang muslim, seorang manusia, apabila dia keluar dari rumahnya, hendaklah dia dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu. Artinya keluar dari rumah, kemanapun dia pergi, hendaklah diusahakan sebelum keluar itu wudu dulu dia. Berwudu dia. Paham itu? Supaya apa? Supaya dia posisinya itu selalu dalam keadaan wudu dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat yang dia pada masa itu di luar rumahnya.
apabila datang dan masuk waktu sholat sementara dia berada di suatu tempat yang tidak terdapat air, nggak ada air, sementara dia sudah berwudu dan dia dalam keadaan suci, sholat dia, mungkin dia bisa saja pergi ke masjid, sampai di masjid air mati, nggak ada air, bisa jadi demikian. Apalagi kalau kalian pergi ke Yaman. Sekarang nggak tahu, sekarang mungkin ada perubahan. Di tahun 90-an dulu, ya, Ustadz ketika pergi itu tahun 99, ujung, ya 99 Oktober, ya, nah, itu kamar mandinya nggak ada air, ya, salah-salah kita masuk kamar mandi, ya, kalau kita buang air kecil atau BAB, rupanya air nggak ada. Dan bahkan pintu kamar mandinya itu bukan ditolak, buka tolak gitu, enggak, diangkat gitu. Tidak saya mudahan lagi. Itu ngomong di itu di masa Ustaz pergi itu. Sekarang mungkin sudah ada perubahan, tapi yang jelas artinya demikian negeri Yaman pada masa itu, dan sampai hari ini boleh dikatakan sangat tidak menerima modernisasi, kemodernan, nggak mau mereka. Itu Yaman. Subhanallah, semukbil, ya, Durratul Yaman atau Imam Abdul Razak As-Sun'ani di masanya, dengan keadaan yang demikian itu menelurkan dan melahirkan ratusan ribu para penuntut ilmu yang sudah banyak di antara mereka menjadi ulama di hari ini. Paham itu? Artinya keadaan demikian itu tidak tidak menghalangi orang-orang duduk di majlis beliau, menuntut ilmu depan beliau, dan belajar dengan beliau, dan datang ke tempat beliau dan sebagainya. Paham itu? Di sini kita mengambil beda, artinya wudu usahakan sebelum keluar rumah tersebut. Dan hadis-hadis di sini baik. Menjaga wudu itu ada sahabat Nabi SAW, itu Bilal bin Rabah adalah salah seorang sahabat yang selalu menjaga wudu beliau dan tidak pernah putus wudunya. Jadi ketika kita mendatangi suatu tempat, waktu sholat sudah masuk, air tidak ada, kita dalam sudah suci dan berwudu, kita sholat. Atau kita tiba-tiba menghadiri satu jenazah, kita ke masjid, ada jenazah, orang sholat jenazah, kita sudah wudu, sholat jenazah, au alal aqal, atau paling minim, hendaklah seseorang itu dalam keadaan bersih, suci, karena keberadaan seseorang itu dalam keadaan bersih dan suci itu lebih afdal daripada tidak suci. Di sini baik. Dan bisa saja datang kepadanya kematian, tiba-tiba meninggal dia. Subhanallah, dia meninggal dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Betul? Maka sepantasnya bagi seorang manusia, ya, hendaklah dia semampunya memposisikan dirinya dalam keadaan bersih, suci, berwudu ketika dia keluar daripada rumahnya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pada masa itu dia keluar daripada rumahnya dalam rangka mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cari Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia datang ke masjid karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberadaan beliau di sini baik. Keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam imma di dalam masjid
wa imma mungkin bersama anak istrinya di rumahnya, wa imma bersama para sahabatnya dalam perkara-perkara yang bermanfaat, artinya memberikan tausiah atau taujihat atau pelajaran kepada para sahabatnya. Nah, Abu Musa ketika mencari Rasulullah SAW di tempat tersebut, di masjid nggak didapati, maka beliau diarahkan dan bertanya di mana Rasulullah SAW. Maka para sahabat mengatakan kepada beliau, memberikan isyarat ke sumur bi'r. Sumur itu terletak di sekitar Kuba, Masjid Kuba sekarang. Dulu desa Kuba namanya. Ya, maka beliau keluar mengikuti jejak Nabi kita Muhammad SAW dan sampai ke sumur tersebut, dan dia dapatkan Rasulullah SAW berada di pinggir sumur tersebut duduk sendirian. Beliau tidak langsung masuk, tetapi tetap berada di pintu. Nggak masuk beliau ke dalam. Dilihat Rasulullah di pintu, sudah itu beliau tetap di pintunya. Faqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam hajatahu wa tawadda'a thumma jalasa ala kufil bi'r. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menunaikan hajatnya, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau duduk di kufung tepi itu pinggir sumur, ada pinggirnya. Duduk beliau di situ sambil menjulurkan kedua kaki beliau dan menyingkapkan kedua betisnya. Kain yang menutup betisnya disingkapkan oleh dia. Wa dhahir wallahu a'lam annahu kana fi dzalikal waqt fi har. Secara zahir kata beliau, Allah yang Maha berilmu, pada masa itu adalah keadaan musim panas. Wa hadzal bi'r fihi ma'. Dan air itu ada, dan sumur itu ada airnya. Wal ma' qaribun. Air sumur itu jauh ke atas, artinya dekat, bisa diambil dengan tangan. Kalau ibaratnya kita ambil ciduk kan, itu kita ambil dengan demikian. Dan wa haulu asjar wan nakhal wadh-dhilal. Di sekitar sumur itu ada pohon-pohon dan ada batang-batang kurma dan ada dhilal. Dhilal itu tempat berteduh, jazakallahu khair. Tempat berteduh-teduhan. Wa adata annal insan idza hasala lahu mithla dzalik fa'ala mithla hadzal fa'il. Secara adatnya manusia apabila terjadi hal demikian kepada dia akan melakukan perbuatan yang seperti ini. Artinya yakni yakshifu an saqai lil barida. Ya, dia menjulurkan kedua kakinya, kemudian dia buka betisnya karena dia dinginkan. Wa yatihi min burudatil ma' alladhi fil bi'r wa fi hadha dhill. Dan datang kepadanya daripada air yang dingin tadi kepada kakinya, dan kemudian juga teduhan tadi, tempat naungan tadi. Fajalasa alaihi salatu wassalam mutawassitan lil qufai hafatal bi'r. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di pinggir sumur tadi. Nah, itu duduk di pinggir sumur tadi, di bagian tengahnya. Wadalla rijlai, dan dia turunkan kedua kakinya, wa kasyafa an saqai, kemudian dia buka, dia singkapkan kedua betisnya. Wa kana Abu Musa 'alal bab yahfazuhu ay babul bi'r. Maka Abu Musa berada di pintu tadi, pintu sumur. Pintu menuju sumur tadi, di situ berdiri beliau, Rasulullah SAW dekat sumur tadi. Fasta'dzana Abu Bakar radhiyallahu anhu minta izin untuk masuk. Abu Bakar minta izin untuk masuk. Wa kana, kemudian kata beliau, ya radhiyallahu anhu, lakinnahu lam ya'dzan lahu Abu Musa al-Asy'ari hatta yastashira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, minta izin kepada Abu Musa untuk masuk menemui Rasulullah SAW. Tapi Abu Musa belum mengizinkan dia sampai dia bermusyawarah dengan Nabi SAW. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu
minta izin untuk menemui kamu boleh atau tidak istilahnya. Musyawarah. Tanya begitu. Paham itu? Kemudian faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Abu Bakar yasta'dzin." Ini Abu Bakar dia minta izin. Jadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini Abu Bakar minta izin mau ketemu kamu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzin lahu wa basyirhu bil jannati." Ini syahid daripada hadis. Rasulullah SAW mengatakan kepada Musa di sini, izinkan kepada dia dan beri kabar gembira dia masuk jannah Allah Azza wa Jalla. Amar, sini duduk Amar. Sini. Sini dulu. Di situ duduk ngantuk ini. Paham itu? Beri kabar gembira masuk jannah. Fa'adzina lahu wa qala lahu yubashshiruka Rasulullah SAW bil jannah. Diizinkan kepada Abu Bakar, kemudian dia masuk. Kata Abu Musa kepada dia, Rasulullah SAW telah memberi kabar gembira kepada engkau bahwa engkau masuk jannah. Rasulullah SAW kata Abu Musa al-Asy'ari kepada Abu Bakar, telah mengizinkan kepada engkau masuk menemui dia dan beliau memberi kabar gembira kepada engkau bahwa engkau adalah ahlul jannah. Basyiru bil jannah, masuk jannah dia. Paham itu? Masih hidup. Wajibah. Kemudian wa yalaha min bisyarah yubasyiru bil jannati thumma ya'dhan lahu wa yadkhulu liyakuna ma'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yalaha, ya, langkah indahnya bisyarah, kabar gembira yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ini baik, ya, yaitu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa dia masuk jannah dan juga diizinkan masuk menemui beliau. Fadakhala wajada Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawasitan al-kaffa fajalasa an yaminihi. Dia masuk dia temui Nabi SAW yang duduk di pinggir sumur tadi, bagian tengah. Paham itu? Kemudian beliau duduk di samping kanan Rasulullah SAW. Itu baik. Mengka kanan, li'anna Nabi SAW yu'ajibuhu at-tayamun fi kulli syai'in, karena Nabi SAW adalah dia sangat mencintai dan menyenangi di dalam perkara-perkara tersebut dimulai dari kanan. Jadi dia duduk, kemudian Abu Bakar duduk sebelah kanannya. Kamu itu? Fajalasa Abu Bakar an yaminihi. Kemudian Abu Bakar duduk ala yamini, sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sana'a mithla ma sana'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalla rijlaihi fil bi'r wa kashafa an saqaihi karahiyata yukhalifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk dan beliau lakukan dan buat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu duduk, kemudian dia julurkan kakinya ke dalam sumur tersebut dan dia buka kedua betisnya dalam rangka untuk mengambil faedah dingin dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia takut menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sampai amalan bikin contoh lah dia. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang baik. Kemudian ya, dia khawatir dan takut menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam duduk yang seperti ini. Wa illa falaisa minal masyru' an al-insana yajlisu ala bi'rin wa yudli rijlaihi wa yakshifu ya an saqai, lakinnahu la yuhibbu ay yajlisa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la ghairi halati allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Sebenarnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika duduk di pinggir sumur tadi, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah, kemudian dia duduk sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan duduknya persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya ya, dia bisa saja duduk sebagaimana biasanya, tidak perlu dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada juga disyariatkan untuk mencontoh demikian. Tetapi beliau tidak,
ya, beliau tidak mau ya menyelisih bagaimana bentuk duduknya Nabi kita Muhammad SAW di pinggir sumur tersebut. Dia buat seperti itu juga. Kenapa? Dia khawatir menyelisih Nabi SAW dalam bentuknya demikian itu. Faqala Abu Musa wa kana qad taraka akhahu yatawadda yalhaqahu in yuridillahu khairan ya'ti bihi wa idza jaa wasta'dana faqad hayasulu lahu ayyubashshira bil jannah walakin ista'dana ar-rajul thani fajalasa Abu Musa ila al-Rasul alaihi salatu wassalam faqala hadha Umar i'dhan lahu ya wa bashiru bil jannah fa'adhina lahu faqala lahu yubashshiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah fadakhala fawajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ala al-qaf fajalasa an yasari Rasul sallallahu alaihi wasallam wal bi'ru ya dayiqah laysat wasi'ah katsirah atau katsiran haula'i thalatha kanu fi janibin wahid. Kemudian faqala Abu Musa berkata wa kana qad taraka akhahu, dia telah meninggalkan saudaranya berwudu dan mengikutinya. Kemudian mengikutinya. Kalau seandainya Allah berikan kebajikan kepada engkau, dia akan datang dengannya. Apabila dia datang, maka dia minta izin. Sungguh telah didapatkan menghasilkan baginya untuk diberi kabar gembira masuk jannah. Walakin ista'adzana rajul tsani, akan tetapi minta izin lelaki yang kedua. Jadi laki-laki yang kedua minta izin, dan Abu Musa datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini Umar. Maka beliau mengatakan, i'dzan lahu wa basyiru bil jannah. Rasulullah SAW mengatakan Abu Musa, izinkan dia dan beri kabar gembira dia masuk jannah Allah Azza wa Jal. Maka Abu Musa mengizinkan baginya masuk dan berkata kepada Umar, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada engkau sebagai penduduk jannah. Dua orang. Apa itu? Umar masuk, dia dapatkan Abu Bakar telah duduk bersama Nabi SAW. Paham itu? Abu Bakar duduk sebelah kanannya, kanan Nabi SAW. Maka Umar duduk sebelah kiri Rasulullah SAW, dan sumur itu tempat duduknya tidak terlalu besar, tidak luas. Maka mereka bertiga duduk pada masa itu di bagian satu sisi, artinya Rasulullah di tengah, Abu Bakar dan Umar, sambil mereka menjulurkan kaki mereka. Tsumma sta'dana Utsman wa sana'a Abu Musa mithla ma sana'a min al-istidzan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu minta izin ya Utsman bin Affan, ya minta izin Utsman bin Affan kepada Abu Musa supaya diizinkan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Musa, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannati ma'a balwan tusibuhu. Yang baik. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Musa, izinkan dia masuk, artinya Utsman bin Affan, izinkan dia masuk dan beri kabar gembira kepada dia masuk jannah, tetapi disertai dengan balwan, bala, musibah yang akan menimpa kepada dia. Sudah ada kabar daripada Nabi SAW bahwa dia akan syahid. Paham itu? Jadi ketika Utsman diberi kabar demikian, fa'adina lahu faqala, ya, waqala fa'adina lahu waqala. Nabi SAW mengizinkan kepada Utsman untuk masuk, dan Abu Musa mengatakan kepada dia, yubashshiruka Rasulul bil jannah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Musa kepada Utsman, Rasulullah SAW mengizinkan kepada engkau untuk menemui dia, dan beliau memberikan kabar gembira kepada engkau sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau masuk jannah disertai dengan cobaan, ujian, musibah yang menimpa engkau. Fajtama'a fi haqqihi ni'matun wa balwan. Terkumpul pada pribadi beliau, arti pribadi Utsman bin Affan. Pertama, kabar gembira, nikmatun min Allah azza wajalla.
Apa dia? Masuk jannah. Busra. Yang kedua, balwan. Musibah. Kedua-duanya berkumpul pada beliau. Yang akan menimpa beliau. Maka berkata Utsman bin Affan, alhamdulillah al-musta'an. Diucapkan demikian. Alhamdulillah al-musta'an. Paham itu? Alhamdulillah ya al-musta'an. Allah al-musta'an ala hadzal balwa. Ala hadzal balwa. Allah yang akan menolong saya daripada musibah yang akan ditimpa pada saya tersebut. Alhamdulillah ala hadzal busra. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala terhadap busra, kabar gembira. Dan kemudian Allah al-musta'an, Allah yang akan menolong dan membantu saya, dan cukup Allah yang akan menolong saya daripada musibah tersebut. Fadakhala fawajadal qaffa qabtala'a. Beliau masuk beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dapatkan pinggir sumur tadi itu sudah penuh. Ya, li'annahu laisa wasi'an katsiran, karena pinggir sumur itu tidak besar. Fadhahaba ila nahiyati allati tijahahum wa jalasa fiha wa dalla rijlaihi wa kashafa an saqai. Kemudian beliau pergi ke arah yang searah dengan mereka bertiga. Duduk beliau di situ, kemudian beliau menjulurkan kedua kakinya, kemudian setelah itu membuka kedua lututnya, kedua betisnya, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan. Kejadian seperti ini, 3 orang sahabat Nabi SAW. Yang pertama Abu Bakar dan Umar, sebelah kanan duduk Abu Bakar, sebelah kiri Umar. Paham itu? Kejadian seperti ini ditakwil, ditafsirkan oleh, biasanya baik, ditakwil, ditafsirkan oleh Imam Sa'id bin Musayyib, tabi'in jadil, faqihul Madinah, dan menantu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau mentakwil, menafsirkan bahwasanya ya, itu menunjukkan kepada kita kuburan mereka sama-sama. Artinya 3 orang tadi, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Mereka dikuburkan di satu tempat yang sama. Sekarang kuburnya di dalam masjid Nabi SAW. Yang asalnya sebenarnya adalah dalam kamar Aisyah di rumah Nabi SAW. Bukan dalam masjid. Masuk ke dalam masjid itu di tahun 89 Hijriah. 88, 89, 88 sekitar itu. Ya, 88 Hijriah. Di zaman Abdul Malik bin Marwan, anaknya Al-Walid. Di zaman itu masuk. Pak Jemaah. Nah, 3 orang ini dikuburkan dengan kuburan yang sama, berdampingan. Rasulullah SAW meninggalkan, sebab namanya para anbiya dan para rasul ya, dikuburkan di mana dia meninggal. Itu hadis menjelaskan demikian, bahwasanya para nabi dan para rasul dikuburkan di mana dia meninggal. Ketika dia meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha, di pangkuan Ummul Mukminin radhiyallahu anha, maka dikuburkan di situ. Paham itu? Meninggal Abu Bakar, minta izin pada anaknya, dikubur samping sahabatnya, kuburkan juga di situ dia. Meninggal Umar minta izin juga, dikuburkan di samping sahabatnya, kuburkan di situ 3 orang. Kemudian ada lagi, wala suaminya Ali, wala Utsman, ada 3 orang aja. Nah, ini ditafsirkan oleh beliau bahwasanya subhanallah, beliau mereka bertiga nih dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha di waktu hidup, ketiga-tiganya bersama. Apa itu? Meninggal dikuburkan di sama tempat, ketika kiamat bangkit bersama dan sama-sama masuk jannah Allah Subhanahu. Subhanallah. Begitu. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar. Maka sering beliau mengatakan pada kita, kata beliau dalam berbagai hadis, "Dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar wa dakhaltu ana Abu Bakar wa Umar." Saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan pada kita ketiganya jarang berpisah. Paham itu? Mertua beliau, sahabat beliau, kaki tangan beliau, pendamping beliau di dunia, dikubur di akhirat.
Ini yang dikafirkan oleh munafikun, kaum munafikun, yaitu Iraniyin. Kaum munafikun Iraniyin, Syiah Rafidah, ya, dikafirkan oleh mereka. Dua orang ini, jemaah, dan mereka yang lebih berhak untuk dikafirkan. Penduduk jannah, mertua Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling mulia dan paling dicintai oleh Nabi SAW di kalangan kaum lelaki adalah Abu Bakar. Itu paling dia cintai. Nah, sekarang yang dua ini dikafirkan, bakal mereka katakan sonama Quraisyin, berhalanya Quraisy. Oleh lisan Syiah, perjalanan lisan Syiah Rafidah, lisan kufur, lisan kaum munafikin. Ya, na'udzubillah. Nah, itu penjelasan beliau pada kita tentang bahwasanya Imam Sa'id Musayyib menafsirkan, mentawil bahwasanya keberadaan mereka bertiga di satu tempat kiri dan kanan tersebut ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah dikuburkan yang sama dan bangkit dari kiamat bersama ketiganya radhiyallahu anhum, ya, wasallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, lihat ke bawahnya, fajalasa Utsman radhiyallahu anhu tijahum. Utsman duduk dia searah dengan mereka, tidak di samping Abu Bakar wala samping Umar. Wa basyarahu sallallahu alaihi wasallam bil jannah ma'a balwan tusibuhu. Dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepadanya masuk jannah disertai dengan balwan, musibah dan bala yang ditimpakan kepada dia masuk waktu. Beliau duduk searah dengan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya, ya, dan Nabi SAW terbina kabar gembira kepada beliau masuk jannah dengan musibah yang ditimpa kepada beliau. Wa hadil balwa hiya ma hasala li Utsman bin Affan radhiyallahu anhu min ikhtilafin nas alaihi wa khurujihim alaihi. Dan musibah yang seperti ini inilah yang terjadi kepada Utsman bin Affan, terjadi di masa berselisihnya manusia pada masa itu dan mulainya kaum munafikun, khawarij, takfiriyin memberontak kepada beliau. Wa qatalahum iyyahu fi baitihi radhiyallahu anhu. Mereka bunuh beliau di rumah Utsman bin Affan, haitsu dakhalu alaihi fi baitihi fil Madinah. Sekira mereka masuk ke rumah Utsman di Madinah, wa qataluhu wa yaqra'ul Qur'an wa kitabullah baina yadayhi. Allahu akbar. Mereka bunuh beliau dalam rumahnya dan beliau sedang membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an berada di depan beliau. Dan wa yadhkur ba'dul mu'arrikhin, dan sebagian ahli tarikh menyebutkan anna qatrata ad-dam, qatratan min ad-dam nazalat ala qauli ta'ala, setetes darah daripada darah beliau tersebut, ya, menempel atau terjatuh di atas perkataan Allah Azza wa Jalla, fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim wallahu alam. Itu darah dia itu dibaca Al-Quran, mendarah menetes di atas perkataan Allah Azza wa Jalla, fasayakfikahumullah, Allah yang mencukupi kamu, dan dia maha mendengar dan maha berilmu. Allahu akbar. Jemaah, sahabat Nabi SAW meninggal dalam keadaan demikian. Kita lihat sedikit untuk menambah fawaid faedah. Kalian dengarkan aja di dalam kitab Hikbatun minat Tarikh ma baina wafatin Nabi SAW ila maqtalil Husain radhiyallahu anhu, karya Utsman bin Muhammad Al-Khumais, ya, cetakan Maktabah Al-Imam Az-Zahabi, cetakan tahun 1431, 2010, cetakan yang kelima. Ya, di pembahasan yang keempat di halaman 114, kita bicara di sini adalah tentang khurujnya, memberontaknya kaum Khawarij kepada Utsman, arti bidayah, kapan permulaannya.
Ya. Kata beliau, al-mabathu rabi', pembahasan yang keempat, budu'ul fitnah, mulainya fitnah. Mulainya fitnah terhadap beliau. Kata beliau, bada'atil fitnatu fi sanah rabi'ah wa thalathin. Dimulainya fitnah terjadi di tahun 34 Hijriah. Di sini kisah tentang kematian beliau, syahidnya beliau. Indama hawala ba'dul jahalah tugham ayakhruju ala Utsman bin Affan. Ketika mulainya sebagian orang-orang yang dungu, bahlul, takfiriyin, yang zalim, merontak kepada Utsman bin Affan, fa amsaka bihim thumma annabahum, ya, ala fi'lihim wa tarakahum. Utsman radhiyallahu anhu ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan demikian, beliau tidak mengadakan perlawanan. Beliau tidak ada minta bantu kepada para sahabat untuk memerangi mereka juga, tidak. Tinggalkan oleh dia. Maka kata penulis ini, walaita walam yatrukum walakin qadrallah. Aduhai, kalau seandainya pada masa itu Utsman tidak meninggalkan mereka berbuat hal yang demikian, tetapi qadrallah masyafa'al, seluruhnya adalah qadha dan qadar Allah azza wa jalla yang sudah berlaku, dan beliau adalah meninggal dalam keadaan terbunuh. Balwan, bala, cobaan, itu pasti. Bagaimanapun usaha seseorang, berusaha dia untuk membela dirinya, tapi kalau ketentuan Allah yang demikian pada dia, nggak bisa luput pada dia. Nah beliau, walakinnahum lam yasbiru bal ista'addu akthar wa kharaju marratan thaniyah fi sanah 35. Akan tapi pemberontak-pemberontak tadi tidak sabar dan bersiap-siap untuk memberontak sekali lagi di tahun 35 Hijriah. Min diyarihim ka'annahum yuridun al-hajj. Mereka kompak dan berkumpul daripada negeri-negeri mereka, dan mereka seolah mau berangkat haji. Wa marru ala madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma hasaru amiral mu'minin Utsman bin Affan. Mereka berangkat dari negeri mereka, ada yang berangkat dari Yaman, di sini baik. Ada yang berangkat dari Mesir, ada yang berangkat dari Irak. Mereka berkumpul dan mereka kemudian melewati kota Madinah dan mereka kepung rumah Utsman bin Affan. Itu kerja mereka. Paham itu? Mereka kepung hatta qatalu syahidan, sampai mereka bunuh beliau dalam keadaan syahid, ditikam. Ya. Ba'da hisarin dama arba'ina yauman, setelah mereka mengepung rumah beliau itu lebih kurang 40 hari. Dan pada masa itu musim haji dan para sahabat banyak berangkat haji ke Mekah. Dibina kurang orang pada masa itu. Dan Utsman nggak mau dibela. Dia nggak mau dibela. Bahkan dilarang sholat masjid, beliau nggak keluar. Pak jemaah, dilarang menikmati air yang dibeli dengan harta benda beliau, beliau terima. Paham itu? Kemudian wa muni'a khilala min kulli syai'in hatta shalah fil masjid. Ketika pengepungan 40 hari itu, pengepungan 40 hari tersebut, beliau dilarang dari segala sesuatu sampai sholat di masjid juga larang. Yang padahal yang jadi imam pada masa itu beliau. Paham itu? Jadi imam sholat itu beliau. Tapi dilarang seluruhnya. Sekarang kata beliau, asbabul fitnah. Sebab-sebab fitnah. Asbabul awal, dan ini adalah huwa sababun rais. Sebab yang pertama adalah sebab yang pokok dan inti, dan ini puncaknya. Rajulun Yahudiyun yuqalu lahu Abdullah bin Sabah. Dia adalah rajulun Yahudi. Rajulun Yahudiyun yuqalu lahu Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, lihat kitab Abdullah bin Sabah, hal huwa haqiqatun am khayalun.
orang-orang Syiah Rafidhah Iraniyin, Majusiyin, dan orang-orang yang sejalan dengan manhaj mereka mengingkari wujud dan hakikat daripada Dajjal dan Iblis ini, diingkari oleh dia. Mereka mengatakan bahwa sebelum Sabak itu adalah khayal, nggak ada wujudnya, hanya khayaliyah. Dan ini yang banyak diajarkan di perguruan tinggi YN pada masa tahun 90-an, sampai sekarang masih ada dibahas oleh mereka. Nah itu, Abdullah bin Sabah adalah tokoh, ada wujudnya, bukan khayal. Nah itu. Nah, kemudian wa qad tasalama al-mutaqaddimun ala itsbati hadhihi syakhsiyah bal wa nasabu firqatan min al-firaq ila Abdullah bin Sabah fasammauha as-sabaiyah au as-sabaiyata, ya, wa nasabu ilayha mu'taqadatin khassah biha. Wa mimman ankara hadhihi al-mas'alah rajulun yuqalu lahu Murtadha al-Askari fi kitabin lahu asma'u Abdullah bin Sabah wa asatirun ukhra, ya, baik. Wa qad tasallama mutaqaddimun, para ulama mutaqaddimin, ulama dari zaman para tabi'in, atba'u tabi'in sampai hari ini, ulama salaf, mereka adalah mengakui, ya, dan menerima tentang wujudnya kepribadian Abdullah bin Sabah ini al-Yahud dari Yaman. Mereka terima dan mereka tahu, dan bahkan mereka di dalam kitab-kitab firaq, baik itu al-Fisal, ya, Bainan Nihal, atau Maqalat Islamiyin, ya, kitab-kitab firaq, kalian baca kitab firaq, ya, Tabak Ustaz ada berapa kitab firaq itu dijelaskan sebelumnya bahwasanya Abdullah bin Sabah ada, bukan khayal, ya, bukan asatirul awwalin, bukan kisah-kisah dongeng terdahulu, enggak, pasti adanya. Dan bahkan disebutkan kepada dia satu firqah yang namanya firqah Sabaiyah. Kalau kalian baca firqah Syiah, sekte-sekte Syiah Rafidhah, maka kalian lihat Sabaiyah atau As-Sabaiyah, disebutkan kepada dia. Wa nasabu ilayha, dan disebutkan kepadanya etikad-etikad yang khusus dan yang mengingkari tentang wujudnya. Abdullah bin Sabah ini adalah seorang Syi'i Rafidhi, namanya Murtadha al-Askari, ya, di dalam kitabnya dinamakan oleh dia Abdullah bin Sabah wa asatir ukhra. Satir itu artinya berita-berita atau cerita-cerita dongeng terdahulu. Wa mimman ankara Ibn Sabah aidan Taha Husain, dan di antara yang mengingkari keberadaan dan wujud daripada Abdullah bin Sabah al-Yahud, tokoh pemeran utama tentang pemberontakan kepada Utsman bin Affan, adalah Taha Husain, salah seorang tokoh Mesir. Taha Husain adalah tokoh modernisasi Mesir. Dialah yang merusak Mesir, dan dialah yang membuka hijab bagi komunitas di Mesir tersebut. Tamatan Prancis, Spanyol, Inggris Barat, dia buta orangnya, Taha Husain. Dia mengingkari juga fi kitabi Aliyun wa Banu. Amma Taha Husain falam yazid ala tariqatil mu'tadah fi inkaril yakiniyat wal musallamat, ya, wal musallamat kama fi kitabi Ashfi Syi'al Jahili haitsu ankara anna Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam kana, ya, bana yal ka'bata qailan lil qur'ani ay yuhaddithana min an hadha walakin ya la yalzamu an waqa fa huwa qad sara ala tarakati syak fi kulli syai. Di samping dia mengingkari Abdullah bin Sabah Yahud, tadi diingkari oleh dia sebagai tokoh Syiah Rafidhah yang punya firqah namanya Sabaiyah, dia juga, ya, mengingkari keyakinan-keyakinan yang sudah pasti di dalam Islam, diingkari oleh dia, ya, di dalam kitabnya Asy-Syi'al Jahili. Dia punya kitab Syi'al Jahili. Misriyun baca rahmatullah, Allah musta'an. Misriyun, orang Mesir. Berapa Sunni betul dia.
dapat dajjal betul dia. Mesir itu. Dan cepat, talawunnya cepat. Tagayurat itu cepat, perubahan itu cepat sekali. Mesir. Paham itu? Hari ini Masya Allah Salafi kokoh dan Salafianya. Tidak sampai setahun setelah itu hilang dari peredaran. Yang lihat tuh. Ada tokohnya Ustaz, lupa namanya. Astagfirullah. Dulu membela Syekh Rabi dia ketika Ustaz di Madinah. Tahun 92-an, 95-an sampai 96 itu ya. Astagfirullah. Dia membela Syekh Rabi dan banyak kasetnya pembelaan dia. Bela kok jalan sunni, salaf. Sekarang na'udzubillah la haula wala quwwata illa billah. Dekat kepada kekufuran. Nyanyi halal, musik halal, suluh halal, film halal, halal, ada joget nih. Cukup bagi kalian Hasan al-Banna dari Mesir. Tokoh syakhsiyah daripada ikhwan muslimin yang disokong oleh Firman Sori Sohyuniyah pendirian firqah ikhwan muslimin. Cukup bagi kalian Said Qutb yang mengkafirkan seluruh kaum muslimin di dunia ini, hatta negara tidak ada muslim, seluruhnya kafir, jahiliyah. Si Qutb ini tokoh-tokoh yang merusak Islam dari dalam dan merupakan kaki tangan Yahudi dan antek-antek Yahudi seluruhnya. Yang lihat, hatta kaum muslimin, hatta ISIS yang terakhir. Ya, kaum muslimin, naudzubillah, sumber musibah di dunia sampai hari ini. Panggil itu, ya. Allah, siapa nama tokoh tadi? Tidak usah cari. Yang jelas itu dia berubah. Jadi, ya, perubahan yang drastis dari Salafi, membela Salafi, berubah jadi, ya, dekat kepada kekufuran. Na'udzubillah. Ada sekarang masyayikh yang kokoh seperti Syekh Abdurrahman, ya, Syekh Abdurrahman Khalid Abdurrahman, ya, Syekh Abu Uthman, Syekh Hasan al-Banna, Syekh Hasan Sa'id Ruslan, ada berapa? Nah, ini yang menonjol sekarang dan alhamdulillah mereka ala jaddah di atas manhaj yang benar dan kokoh, alhamdulillah sampai hari ini. Ya. Kemudian kata beliau dalam kitabnya Syiar Jahiliyah itu dia mengingkari, dia mengingkari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah itu, diingkari oleh dia. Toha Hussein. Diingkari oleh dia Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ayah dan anak membangun Ka'bah. Yang padahal itu Al-Quran yang menjelaskan kepada kita. Dia berkata, lil Quran ayu hadithana an hada. Kata dia, enaknya dibilang Quran silakan saja menceritakan kepada kita tentang kejadian pembangunan Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan anaknya Ismail, silakan. Tetapi walakin ya la yalzamu anna waqa, akan tetapi itu tidak melazimkan terjadi. Toha Hussein, tokoh modernis dari Mesir. Banyak tokoh modernisnya. Ya, Pak Jemaah, termasuk sebelumnya Jamaluddin Afghani. Jamaluddin Afghani adalah al-Yahud, Ibnul Yahud. Rahmatullah. Jamaluddin Afghani bukan Afgan tapi Irani. Pergi dia ke Afgan dikatakan Afghani, pergi ke Iran dikatakan Irani, pergi ke Turki dikatakan Turki. Jamaluddin Afghani tokoh Muhammadiyah. Yang keduanya adalah Muhammad Abduh. Dua-dua ini sama Dajjal keduanya. Dan sama merusak Islam dari dalam, dan tokoh-tokoh Firman Sori Sohyuni tercatat sebagai anggota. Gak bisa diingkari oleh orang. Paham itu? Muhammad Abduh malah pernah naik haji dia. Dia pergi ke Eropa, Inggris itu aja hidupnya. Maulid Afghani juga demikian. Yang lebih baik daripada mereka berdua itu adalah Muhammad Abduh, Asyir Ridho, yang paling lebih baik daripada mereka. Nah, dua tokoh ini dianggap
sebagai tokoh reformers, pembaharu di dalam tubuh Islam, yang digandrungi, yang dicintai, diagungkan oleh orang Muhammadiyah. Tanyalah Muhammadiyah hari ini. Yang padahal Jamaluddin Afghani dan Muhammad Abduh adalah anggota Sohyuni Yahud Firman Suri. Kaki tangannya. Lihat itu. Najwa rahmatullah. Ya. Jadi kerusakan-kerusakan mereka lakukan demikian. Jadi kita lihat bahwasanya Thaha Hussein adalah orang yang memiliki kepribadian syak terhadap Islam. Sebagai tamatan barat. Wallahi para rahmatullah, orang Mesir yang belajar ke barat rata-rata brainwash, otaknya itu dicuci. Ya, dicuci oleh para orientalis, termasuk Indonesia di tahun 90-an Abdul Qasim Majid. Pokoknya yang tamatan barat itu pulang jadi dajjal. Tidak ada jadi salah jadi sunni salafiyyin, kan ada jadi dajjal pulang merusak Islam. Bagaimana? Itu mereka. Ya, Thaha Hussein. Wa amma hadzal askari fahawala ayulabbisa 'ala an-nas idh za'ama anna tariqatahu ilmiyah wa annahu jama'a ahadits wa riwayat allati dzakarat Ibnu Saba wa thabatat indahu ay annaha min tarifi Sayf ibn Umar wa sayfun kadzdzabun fala wujuda idzan li Ibnu Saba wa hadza batilun min wujuh. Askari tadi, Murtada Askari Syi'i Rafidhi, dia lebih ilmiah daripada Thaha Hussein. Tapi keilmiahannya diputarbalikkan oleh talbis, pengkaburan. Dia kumpulkan berbagai riwayat tentang Abdullah bin Saba al-Yahud, dikumpulkan oleh dia berbagai riwayat tentang orang ini. Kemudian dia simpulkan sendiri bahwasanya riwayat tentang Abdullah bin Saba adalah riwayat yang dusta dari seorang perawi yang namanya ya Sayf ibn Umar. Sayf ibn Umar kadzab, kata dia. Sayf ibn Umar adalah pendusta, maka dia riwayatnya dikatakan tidak sah. Itu kesimpulan dia. Dan ini dibantah oleh beliau, mengatakan pernyataan daripada Murtada Askari mengatakan bahwasanya Abdullah bin Saba, tokoh Yahud yang merupakan gembong pemberontakan kepada Utsman bin Affan, dibantah oleh beliau dengan berbagai bantahan. Yang pertama, sisi pertama, ya inda bin Asakir min tariqi Ammar al-Dhahabi ad-Duhni, ya an Abi Tufail, wa min tariqi Syu'bah an Salamah an Zaid ibn Wahab dzakara Ibnu Saba, ya lama ji'a bihi ila aliyin wa laysa min tariqi Sayf ibn Umar. Ya, wajh tsani athbata katsirun minal mu'min mu'arikhi Syiah wa jami'i maqalatihim wa muhaddithihim hadhihi syakhsiyata fi kutubihim fa hadhihi nubakhti fi kitabi firaq Syiah ba'da an dzakara aqwala Ibn Saba qala wa hadhil firqatu tusamma Sabaiyah ashabu Abdullah bin Saba wa qad tufiya an-Nubakhti fi qarni thalits al-Hijri. Kata beliau, yang pertama ya datang daripada Imam Ibnu Asakir, riwayat dari jalan Tariq Ammar ad-Dahni, daripada Abi At-Tufail, daripada jalan Syu'bah, daripada Salamah an Zaid ibn Wahab, menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Saba ketika datang kepada Ali, dan bahkan jalur riwayat katakan ketemu Ali, dia sujud kepada Ali. Dia sujud kepada Ali dan mengatakan Ali adalah ilah. Sebagian dibakar oleh Ali dan kemudian dia lari nggak dapat. Apa itu? Dibakar oleh Ali. Apa jemaah? Sabaiyah itu menganggap Ali adalah ilah Allah Azza wa Jalla. Itu Sabaiyah. Dan sekarang sebagian Syiah Rafidhah menganggap Fatimah adalah ilah. Fatimah itu Allah. Jadi sekarang ada. Ya, datang kepada Ali dia, sujud kepada Ali. Dikatakan Ali sebagai ilah. Sekarang di firqah Syiah Rafidhah ada mereka mengatakan bahwa Fatimah adalah Allah. Fatimah titik sisan Allah di permukaan bumi ini. Syiah Bajar rahmatullah akidahnya akidah khuza'balat.
akidah yang sinting rusak, nggak terima akal. Paham itu? Nah, jadi bukan daripada riwayat Saif ibnu Umar. Sisi yang kedua adalah kebanyakan ahli tarikh di sini. Kebanyakan ahli tarikh dari kalangan orang Syiah Rafidhah dan tulisan-tulisan mereka dan para muhadits mereka menetapkan dan mengatakan wujud daripada Abdullah bin Sabah adalah positif, ada, bukan khayal, bukan khayal. Di dalam kitab mereka, contoh An-Naubakti di dalam kitabnya Firqus Syiah, Naubakti salah seorang tokoh Syiah Rafidhah, di dalam kitabnya menjelaskan Firqus Syiah, menyebutkan bahwasanya perkataan-perkataan Abdullah bin Sabah, ya, dan firqah ini dikatakan sebagai firqah Sabaiyah, adalah pengikut Abdullah bin Sabah. Dan Naubakti meninggal di tahun ketiga Hijriyah. 3 Hijriyah, abad ketiga Hijriyah. Dan warawal Qissi fi kitabi Rijalus Syiah an Abi Ja'far alaihissalam anna Abdullah bin Sabah kana yad'i nubuwah wa yaz'umu anna Amirul Mukminin alaihi salatu wasallam wallah. Lihat. Di dalam kitab, di dalam salam perawi dari Syiah Qissi, di dalam kitabnya Rijalus Syiah, kaum laki di kalangan Syiah, dia mengatakan riwayat daripada Abi Ja'far bahwasanya Abdullah bin Sabah itu mendakwakan kenabian. Dia mengatakan dia nabi dan mendakwakan bahwasanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib huwa Allah, dikatakan Allah oleh dia. Paham itu? Warawa riwayat al-ukhra an Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala fi dzikri ibn Sabah hatta dzakara aktsara min 5 riwayat. Dan disebutkan riwayat yang lain daripada Ja'far as-Sadiq. Ja'far as-Sadiq ini adalah Ahlul Bait. Ya, di dalam menjelaskan tentang Abdullah bin Sabah disebutkan lebih daripada 5 riwayat. As-Saduq fi kitabi man la yahdhuru faqih. At-Tusi Syekhul Ta'ifah. Al-Majlisi Bakiru Ulumil A'immah indahum. An-Nuri At-Tabrasi, ya, At-Tabrasi wa ghairum katsirun taraktuhum li'adamil italah. Ini perawi-perawi daripada kaum Syiah tentang menetapkan keberadaan Abdullah bin Sabah tersebut bukan tokoh khayaliyah, tidak positif adanya. Pak jemaah, jadi baik. Sekarang kita lihat pada Ahlussunnah. Kata beliau, ya, fa kullu man arrakha hadhil hikmah dzakara Ibn Sabah wa atharu fiha ala annahu lam yunkar wujud Ibn Sabah illa al-mutaakhirun fi kitab Syiah wa kitab Syiah wa tabi'ihim alaihi kutabus sunnah alladziina yajhaluna ma yarmi ilai Syiah fi inkarihim li hadhihi syakhsiyah. Kata beliau, adapun ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah, ya, setiap ulama sunnah yang telah membukukan fase dan masa sejarah tentang Abdullah bin Sabah dan pengaruhnya di dalam Islam, tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang wujud daripada Abdullah bin Sabah tersebut, al-Yahud itu, kecuali adalah penulis-penulis daripada kaum Syiah dan penulis-penulis dari kalangan orang sunnah yang dungu dan bodoh, yang tidak mengerti dan tidak memahami tuduhan-tuduhan Syiah terhadap sunnah. Oleh karena itu, kalau kita membaca tarikh Indonesia yang terjemahkan, tarikh dalam bahasa Indonesia yang terjemahkan di bahasa Arab, itu rata-rata adalah terjemahan daripada kitab-kitab Syiah. Oleh karena itu, rahmatullah, kalau kita melihat kepada tokoh-tokoh, saksiah, ya, atau figur-figur, kalian lihat di gambar-gambar kadang-kadang, ya, tampil seorang ulama yang pecinya atau serbannya besar, ya enggak, juga lebat, pakai mislah, itu rata-rata Syiah seluruhnya. Syiah seluruhnya.
Antum lihat aja bentuk penampilan Ibnu Sina dengan gambarnya, ya kan? Ibnu Sina gambar begini kan, Al-Farabi gambar begini kan. Ibnu Sina apa rahmatullah orang mengingkari azab kubur, azab kubur, neraka, surga diingkari oleh dia. Dia Ismailiyah, Batiniyah, dikafirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk Al-Farabi. Apa coba? Dia Batiniyah, Ismailiyah. Itu jadikan tokoh-tokoh yang digambarkan tuh tokoh yang tokoh apa namanya ya, spiritual lah, tokoh-tokoh ulama yang enggak ulama, pada itu rata-rata Syiah seluruhnya. Tidak ada mereka dapat gambar Imam Ahmad, enggak dapat gambar Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi enggak dapat oleh mereka. Nah itu, tapi Syiah Rafidhah banyak menyebar. Paham itu jemaah? Nah, wa Abdullah bin Sabah huwa Yamaniyun Yahudiyun azhar al-Islam. Abdullah bin Sabah asalnya adalah Yamani, Yaman. Yahudi, Yahud, dan dia menampakkan keislaman. Thumma intahaja tasayyu' ali aliyin. Kemudian dia mengambil manhaj dan metode, dia adalah orang yang sangat cinta kepada Ali. Di sini mulainya. Kami itu dia menampakkan adalah orang yang pro kepada Ali, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Kami adalah pecinta Ahlul Bait. Kan banyak sekarang tuh lihat. Ya, para habaib juga habaib, habaib dan para Syiah Rafidhah. Kami adalah orang pecinta Ahlul Bait. Pecinta Ahlul Bait, tapi ajaran Ahlul Bait dicampakkan oleh dia. Kan aneh kan? Dia cinta kepada Ahlul Bait, tapi ajaran Ahlul Bait dicampakkan oleh dia. Ditendang oleh dia. Dan diamalkan oleh dia. Kapan Ahlul Bait mengajarkan bid'ah? Ada Ahlul Bait mengajarkan bid'ah. Kapan Ahlul Bait mengajarkan ziarah kubur model Syiah, model-model apa namanya ziarah syirik sekarang itu? Kapan? Enggak ada. Mereka Ahlul Bait. Apa jemaah? Idea banyak. Ya. Walladzi tunsabu ilai firqatu sabaiyah alladzina qalu bi uluhiyyati aliyin. Dialah tokoh syakhsiyah yang dinisbahkan kepadanya firqah Syiah Sabaiyah, dan dialah kelompok ini yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Allah, mempunyai sifat uluhiyah, wajib untuk diibadati. Itu Syiah Rafidhah Sabaiyah. Ya, wa hum alladzina ja'u ila Ali radhiyallahu anhu Abi Thalib faqalu lahu antahu. Dialah mereka lah yang pergi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke hadapan Amirul Mukminin. Kemudian mereka mengatakan kepada Ali, "Antahu, kamu adalah dia." Apa namanya itu? Mereka mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Antahu, kamu adalah dia, kamu Allah," itu artinya. Qala wa man hu? Ali mengatakan, "Siapa yang hu itu?" Qalu antallah, kamu adalah Allah. Fa amara maulahu fa nabara'a fa qanbaran bi ayyahfara hufratan. Ali memerintahkan kepada maulahu, kepada pembantunya, qambaran, ya. Qambaran itu coba lihat arti qambaran, qambara. Lihat. Ya. Kemudian bi ayyahfara hufratan, dibuat lubang besar. Wa yus'al fiha, ya, kemudian dihidupkan api di dalam. Wa yus'al fiha an-nar, dihidupkan api di dalamnya. Wa qala Ali lamma ra'aitul amra amran munkaran, ya, ajjajtu nari wa da'awtu qambara. Kata Ali, dihidupkan api dalam lubang tadi, buat lubang. Ya. Lubang digali, lubang itu dihidupkan api dalamnya. Kemudian Ali mengatakan baca syairnya, lamma ra'aitu amran munkara, ketika saya melihat perkara-perkara yang diingkari, maka saya ajjatu nari, saya hidupkan api, wa da'awtu qambara, dan saya panggil qambara. Apa qambara itu artinya? Kemudian digali lubang, dihidupkan dalamnya. Wa qala, beliau mengatakan, man lam yarji' an hadzal qaul uharriquhu bin nar, ahraqtuhu bin nar. Kata Ali, barang siapa yang tidak kembali rujuk dari perkataan yang mengatakan bahwa saya adalah Allah, saya bakar dengan api ini, gitu. Dibakar oleh dia. Fa'arakal katsirin minhum, dibakar oleh beliau banyak. Wa farra minhum far, lari di antara mereka yang lari,
dan di antara yang lain adalah Abdullah bin Sabah, innahu qutila wal ilmu indallah tabaraka wa taala. Di riwayat lain dikatakan dia dibunuh, Allah yang maha berilmu. Yang jelas pengikut dia banyak yang dibakar oleh Ali pada masa itu. Kemudian wa adhara Ibnu Sabah ba'd al-aqaid al-yahudiyah. Abdullah bin Sabah ketika dia masuk Islam, pura-pura masuk Islam, menampakkan kecintaan kepada Islam padahal dia cinta kepada Ahlul Bait, pembelaan kepada Ali dan sebagainya, sampai i'tikad dan keyakinan meyakini bahwa Ali adalah Allah. Paham itu? Kemudian dia menampakkan juga i'tikad akidah Yahudi ya. Apa akidah Yahudi ya? Adalah akidah ar-raj'iyah biraj'ah wal wasi. Raj'ah wal wasi, yaitu raja' ya. Kemudian al-wasi, wasi itu wasiat, bahwasanya Nabi SAW mewasiatkan kekhalifahan setelah beliau adalah Ali. Jadi mereka meyakini bahwasanya yang berhak menjadi khalifah bukan Abu Bakar tapi Ali. Itu wasi dikatakan. Ali itu dikatakan wasiyu Rasulullah SAW. Sebagaimana Musa mewasiatkan kepada Harun. Dan kemudian beliau mengatakan bahwasanya keimaman pemimpin tersebut adalah takunu fi baitin wahid. Itu hendaklah hanya dari satu rumah saja daripada Ahlul Bait. Yang lain tidak boleh. Bani Hashim. Daripada garis Husain. Itu Husain. Oleh karena itu mereka betul-betul di hari ini mengkultuskan Husain. Dahulu bapaknya Ali bin Abi Thalib dikatakan ilah Allah oleh mereka. Sekarang Husain dikatakan Allah. Oleh karena itu lihat mereka ketika haji mengatakan, orang baca labbaik Allahumma labbaik, mereka enggak labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Begini, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Lihat cara-cara mereka, Husainiyat mereka. Itu syiar Rafidhah demikian, meyakini bahwa Husain adalah Allah. Husain itu sangat mereka kultuskan dan mereka katakan sebagai ilah titisan. Karena Husain ini masih ada darah keturunan raja Majusi, anak perempuannya yang dinikah oleh Husain. Demi itu di zaman Umar, Allah, Nabi zaman Umar, coba saya lihat lagi nanti ada antara kalian ingat enggak? Ya, ada pernah share di dalam grup itu. Ya, pada masa itu ada tawanan perang atau budak 3 orang rampasan perang daripada Farsi, Furus. Maka salah satu di antara 3 wanita itu dinikah oleh Husain. Satu lagi Abdullah bin Umar, satu lagi Zubair, enggak salah Ustaz. Ya, nah, yang dinikah oleh Husain ini adalah keturunan raja Kisra, anak Kisra. Sehingga mereka meyakini bahwasanya Husain itu masih ada titisan darahnya itu daripada raja Kisra Majusi, Kisra Majusi Parsi. Mereka yakini bahwa adalah ini titisan daripada Allah. Karena mereka sangat mengkultuskan Husain. Beda dengan Hasan. Mereka menggarisi bahwasanya imam itu adalah daripada Husain seluruhnya. Sampai Imam Mahdi. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, dalam tarikh dan dalam hadis, yang akan menjadi Imam Mahdi itu keturunan Hasan, bukan Husain. Daripada Hasan garisnya. Tapi mereka makin dari Husain. Kita lihat demikian mereka putar balik fakta seluruhnya. Syiar Rafidhah, na'udzubillah fajrahmakullah, adalah orang-orang yang betul-betul merubah tarikh dan sejarah dan merusak Islam dari dalam. Itu ya. Sebab yang pertama, ini masih panjang nih. Insyaallah kita buka sampai terbunuhnya Utsman bin Affan supaya kalian tahu tarikh ini. Sampai sini dulu, Allah besok nanti kita sambung. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.